Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen, guru pamong dan rekan-rekan sejawat PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya bersama guru mata pelajaran yang berada di SMP Negeri 1 Madapangga. Beliau mengampu mata pelajaran PPKN. Assalamualaikum Pak Supriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, di sini saya sedang mengeksplorasi tentang masalah kurangnya minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran seni musik terhadap kurangnya pemanfaatan teknologi dalam inovasi pembelajaran bernyanyi secara unison di SMP Negeri 1 Madapangga. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa saja faktor internal dan eksternal yang Bapak ketahui tentang kurangnya minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran terhadap pemanfaatan teknologi dalam inovasi pembelajaran ini, Pak? Ya baik, yang pertama kalau faktor internalnya itu bisa kita lihat siswa kita sekarang itu kan kebanyakan dari petani ya. Jadi kemampuan orang tuanya untuk membeli HP Android, membeli paket dan sebagainya itu tidak ada biaya, dan anak-anak sekarang itu kebanyakan pergi membantu dan sibuk membantu orang tuanya di sawah, sehingga jarang juga yang masuk sekolah. Terus selanjutnya faktor eksternalnya adalah pengaruh lingkungan. Jadi anak-anak sekarang ini sudah banyak keluyuran, ikut temannya yang begadang dan sebagainya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada keterkaitan antara kurangnya minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan peraturan di sekolah tentang batasan aktivitas menggunakan gawai selama proses pembelajaran di sekolah? Kira-kira pendapat Bapak, apakah ada atau tidak? Ya jelas ada, karena memang keadaan sekarang ini kita menuntut siswa itu untuk belajar menggunakan teknologi. Sementara aturan sekolah kita tahu secara umum bahwa peraturan sekolah itu melarang siswa untuk membawa HP. Nah ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi kita membutuhkan teknologi, sementara aturan sekolah kita itu tidak membolehkan siswa untuk membawa HP. Apalagi setiap hari itu ada guru BP, guru BK sama OSIS itu merazia siswa untuk yang membawa HP di sekolah. Ya jelas ini tidak akan ada titik temunya, dan itu adalah kendala yang ada secara nyata yang kita lihat di sekolah. Kira-kira mengapa siswa tidak diberikan kebebasan menggunakan gawai saat pembelajaran, Pak? Ya karena ada asumsi dan pandangan bahwa kalau siswa itu membawa HP nanti akan menggunakan HP itu dari hal-hal yang negatif, misalnya membuka situs yang mengandung pornografi dan sebagainya. Pokoknya mengandung hal-hal yang negatif. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menyikapi hambatan pembelajaran di kelas 8, Pak ya? Yeah. Kelas 8, sedangkan tuntutan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar mewajibkan pembelajaran aktif, efektif, efisien, dan inovatif, harus melibatkan teknologi informasi dan komunikasi termasuk gawai ini, Pak. Pendapat Bapak bagaimana? Ya, jelas saya dalam pembelajaran itu memang saya ingin menerapkan media-media yang kreatif dan inovatif. Tapi selama ini dengan aturan sekolah yang seperti ini ya saya coba kreatif dengan mengambil video-video pembelajaran di YouTube dan menerapkan di sekolah, memutarnya melalui laptop dan mempraktekannya di sekolah itu dengan menerapkan pembelajaran menggunakan media LCD. Ya, LCD. Sehingga bisa penggunaan teknologi itu bisa kita sikapi dengan menerapkan media pembelajaran yang situasional dan kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan kita guru. Jadi tidak melulu harus menggunakan siswa itu harus membawa HP dan sebagainya di sekolah. Baik Bapak, pertanyaan terakhir dari saya, harapan apa yang Bapak inginkan ke depan sebagai wali kelas ataupun guru mata pelajaran di sini
untuk kemajuan belajar di SMP Negeri 1 Madapangga dalam lingkup pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas, Pak. Baik dalam kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka Belajar. Ya, pertama tadi kan kendalanya aturan sekolah kan tidak membolehkan siswa itu membawa HP, sehingga siswa itu sulit mengakses pelajaran dengan menggunakan teknologi. Jadi harapan saya semoga aturan sekolah ini disesuaikan dan menyuruh siswa lagi membolehkan aturan itu agar membuat peraturan yang membolehkan siswa itu menggunakan HP di sekolah, sehingga siswa dan guru itu bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas, sehingga guru-guru dan siswa itu bisa mengaplikasikan teknologi-teknologi ya khususnya yang bernilai positif dalam pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan dari Bapak Supriyadi SPD terkait tentang kurangnya minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran seni musik, terhadap kurangnya pemanfaatan teknologi dalam inovasi pembelajaran bernyanyi secara unison di SMP Negeri 1 Madapangga. Terima kasih Bapak. Sama. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Ibu Sri Puji Astuti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan guru sekaligus guru mata pelajaran maksud saya, sekaligus juga guru penggerak yang berada di Kabupaten Bima. Guru penggerak angkatan pertama Bu ya? Iya, angkatan pertama di Kabupaten Bima. Dan di SMP Negeri 1 Madapangga beliau merupakan guru mata pelajaran matematika. Di sini saya sedang mengidentifikasi masalah tentang kurangnya minat siswa dalam mengikuti mata pelajaran seni musik terhadap kurangnya pemanfaatan teknologi dalam inovasi pembelajaran bernyanyi secara unison di SMP Negeri 1 Madapangga. Menurut Ibu Puji, apa saja faktor internal dan eksternal yang Ibu ketahui tentang kurangnya minat belajar siswa tersebut dalam pemanfaatan teknologi dan inovasi pembelajaran di SMP 1 Madapangga? Ya, kalau saya lihat sesuai dengan kelas yang saya ajarkan pada mata pelajaran matematika, di mana faktor internal di sini faktor pada siswa sendiri, di mana siswa itu adalah kurangnya minat belajar, di mana siswa dalam penggunaan, jangankan penggunaan media, mereka membaca buku aja kurang karena motivasi dalam diri mereka sendiri tidak ada. Ya, itulah faktor internal terhadap siswa. Sedangkan eksternal di sini adalah pada sekolah, di mana anak atau siswa didik kita saat ini adalah karakternya. Karakter siswa saat ini mereka mengikuti zamannya. Ya, zaman siswa sekarang mereka menggunakan gawai, tetapi gawai yang mereka manfaatkan tidak dimanfaatkan lebih baik, misalnya dalam hal belajar, tetapi mereka menggunakan untuk main game, sehingga karakter siswa di SMP 1 Madapangga itu sangat menurun sekali. Pernah saya menerapkan pada saat pendidikan guru penggerak, tetapi siswa itu sudah tamat sekarang. Sebelum masuk di kelas mereka melakukan jabat tangan, itu untuk meningkatkan minat ataupun karakter siswa. Itu pun yang kita lakukan pada tahun ajaran sekarang juga, tetapi siswa di sini di mana faktor dalam dirinya di situ adalah sangat kurang sekali. Mungkin ada dari faktor keluarganya, keluarga di rumah, ada juga faktor dari lingkungan ataupun faktor dari sekolah. Baik Bu, apakah ada keterkaitan antara kurangnya minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan peraturan sekolah yang dimana tentang keterbatasan aktivitas menggunakan gawai selama proses pembelajaran di sekolah? Apakah ada? Ya, kalau peraturan sekolah harus siswa itu taati. Kalau di SMP 1 Madapangga memang kita tidak menyuruh siswa itu untuk membawa gawai, tetapi
ada mata pelajaran tertentu seperti saya menggunakan yaitu laptop untuk media belajar siswa, di mana siswa itu menonton video lewat LCD karena kita tidak menggunakan gawai. Kenapa kita tidak menyuruh siswa bawa gawai? Ya, takutnya kita pada saat keluar main itu mereka menggunakan gawai itu dengan hal yang negatif. Mungkin mereka menonton video ataupun bermain TikTok sehingga membawa sekolah itu dampaknya yang sangat buruk atau mencemarkan nama baik sekolah. Mungkin seperti itu. Jadi alasan sekolah tidak memperbolehkan siswa membawa gawai berarti tidak menggunakan gawai pada semestinya, Bu ya? Iya, karena di sekolah kita tidak diberikan aturan atau memberikan aturan tidak boleh membawa gawai, tetapi guru di situ menggunakan laptop yang ada di sekolah karena laptopnya sudah banyak. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana cara Ibu menyikapi hambatan pembelajaran di kelas 8, Bu ya? Iya. Sedangkan tuntutan kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar mewajibkan pembelajaran aktif, efektif, efisien, dan inovatif, harus melibatkan teknologi informasi dan komunikasi termasuk gawai. Iya, biarpun di sini saya sebagai guru mata pelajaran harus memberikan suatu pembelajaran secara inovasi, tetapi kita sebagai guru menggunakan atau memanfaatkan apa yang ada di sekolah tanpa menggunakan gawai. Contohnya aja, kita bisa menggunakan laptop. Ya, laptop di sini adalah kita menggunakan LCD. Karena di sini siswa itu mempunyai 3 minat dalam belajar. Misalnya ada yang suka auditory atau mendengarkan, ada yang suka jalan-jalan, dan juga ada yang suka menonton. Kalau yang suka menonton, kita menggunakan LCD tersebut. Kalau yang suka jalan atau ingin keliling kelas, ya kita menggunakan tempelan berupa inovasi guru di situ. Misalnya materinya kita tempel di dinding kelas, ringkasan materi, mereka bisa membaca di situ. Kalau yang suka mendengarkan, ya bisa kita terangkan melalui siswa itu secara satu persatu. Karena saat ini ya di NTB, khususnya kita di Madapangga, masih ada siswa itu yang tidak bisa membaca. Ya, jadi sebagai guru di sini adalah bagaimana kita guru itu memberikan atau mengajari anak tersebut dengan ketulusan hati atau menuntun anak itu dengan hati, atau satu persatu kita membimbing siswa itu supaya siswa itu lebih bisa lagi. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih Bu, harapan apa yang Anda inginkan ke depannya sebagai guru dan wali kelas untuk kemajuan belajar di SMP Negeri 1 Madapangga dalam lingkup pemanfaatan teknologi dan pembelajaran di kelas dalam pembelajaran kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar ini? Iya, harapan saya sebagai guru mata pelajaran di sini, ya tentunya di mana siswa itu adalah menggunakan teknologi itu dengan baik. Kemudian orang tua juga harus melihat aktivitas anaknya di rumah atau mengambil gawai mereka. Mungkin sampai jam 10 malam itu sudah diambil oleh orang tua supaya mereka itu tidak terlalu malam untuk menonton gawai ataupun bermain game. Kemudian yang kedua adalah di sekolah. Di sekolah adalah mari kita ciptakan karakter siswa itu, bagaimana mereka itu adalah menghormati guru, menghormati orang lain maupun menghormati dirinya sendiri. Kemudian di sini untuk pemanfaatan teknologi, karena gawai ini kita tidak bisa mengatasinya, tetapi kita bisa menggunakan laptop untuk pemanfaatkan teknologi maupun Merdeka Belajar. Mungkin itu saja.
Oke, baik. Terima kasih Bu Puji atas kesempatannya untuk saya wawancarakan tentang identifikasi masalah yang sedang saya kaji di sini. Sehat selalu Bu. Iya. Terima kasih. Demikian pemaparan dari salah satu guru maupun wali kelas di sini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen, guru pamong dan rekan-rekan guru, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang kategori 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan Bapak Edi Hairudin, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik Pak, di sini saya mengeksplorasi masalah tentang kurangnya minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran seni musik terhadap kurangnya pemanfaatan teknologi dalam inovasi pembelajaran bernyanyi secara unison di SMP Negeri 1 Madapangga. Jadi di sini Pak ada beberapa pertanyaan atau pendapat yang akan saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, kira-kira apa saja faktor internal dan eksternal yang Bapak ketahui tentang kurangnya minat belajar siswa di SMP 1 Madapangga, Pak? Baik, terima kasih. Saya akan coba memberikan penjelasan sesuai dengan kondisi nyata yang ada di sekolah kami di SMP 1 Madapangga. Di sini kita dapat melihat bahwasanya siswa-siswa yang kami pantau selama ini, kami selalu merujuk dari perkembangan, jadi dari tahun ke tahun hingga saat ini. Cuma saja kalau kita lihat secara mendalam, detail, langsung, dilihat dari faktor dari anak itu sendiri, sudah jelas dari kemampuan dan bakat anak itu sendiri. Di sini kami dapat mengklarifikasi sehingga kita dapat menentukan dari sejumlah sekian siswa hanya sekian persen saja. Dilihat dari faktor, dilihat dari bakat dan kemampuan yang asli yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Sehingga kita dapat menentukan, membahas satu persoalan misalnya, akan tahu persis seberapa sih kemampuan siswa itu sendiri. Jadi kita dapat menentukan secara rata-rata dari faktor internal siswa itu sendiri, ternyata rata-rata ya sudah sampai 50% kalau kondisi yang ada di sekolah kami. Demikian. Kalau dari luar, kalau kita lihat fasilitas yang sudah ada ya ada, tapi tidak maksimal. Ya, bukan berarti anak-anak itu tidak mampu menggunakan waktu, termasuk tempat juga. Kemudian dikaitkan dengan merdeka belajar, saya kira masih sekian persen aja. Apalagi ini adalah kurikulum baru. Nah, bukan berarti ke depan atau mulai dari sekarang sudah bisa dilakukan. Demikian. Baik Pak. Kemudian selanjutnya, apakah ada keterkaitan antara kurang minat belajar siswa dalam mengikuti pelajaran dengan peraturan sekolah, di mana di sekolah kita membatasi aktivitas menggunakan gawai selama proses pembelajaran di sekolah? Apakah ada atau tidak? Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ini yang sebenarnya yang diharapkan oleh kita sebagai guru pada umumnya di Madapangga. Ya maunya kita sih maju semua siswa. Nah, dalam kaitan dengan termasuk IT ya, misalnya HP. Jujur saja, di sekolah kita memang dilarang keras untuk membawa HP sebagai aturan. Karena di sini ada semacam satu faktor yang memang sudah jelas akan besar pengaruh atau dampak negatif buat siswa itu sendiri. Kalau dikait dengan pembelajaran, ya jelas terpengaruh besar. Bukan berarti di sini semata-mata dampak negatifnya. Ada banyak dampak, sebenarnya dampak positifnya banyak. Cuma walaupun sedikit dampak negatifnya akan besar pengaruh ke arah-arah yang tidak benar. Ketika kalau guru sedang mengajar, katakan begitu sederhananya. Guru sedang mengajar dan anak-anak main HP sendiri. Nah, itu salah satu. Itu faktor kendala dalam hal mengikuti proses pembelajaran.
Di hal lain yang paling fatal, memang kita mengharapkan anak-anak itu tidak boleh tidak memanfaatkan HP misalnya. Tetapi yang paling fatal masalah moralitas. Kita tidak tahu bagaimana praktek siswa di luar kemampuan kita. Mungkin siswa itu mainnya yang lain, misalnya pornografi. Nah, inilah yang dijaga oleh kami di SMP 1 Madapanga itu. Makanya oleh sekolah kami mengeluarkan aturan pemanfaatan seperti HP itu dilarang. Oke, baik, berarti dilarangnya karena lebih condong ke arah negatif ya Pak ya. Ya. Oke. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak menyikapi hambatan pembelajaran di kelas 9 sedangkan tuntutan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar ini mewajibkan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi termasuk gawai. Bagaimana pendapat Bapak? Nah, sebagai guru berusaha membuat satu cara-cara baru kepada siswa. Sekarang kita lihat di dalam proses pembelajaran sebagai guru dalam proses pembelajaran di sini tidak boleh monoton. Guru tidak boleh memonopoli semua keadaan. Jadi guru harus memberikan kesempatan besar kepada siswa itu sendiri. Jadi bagaimana guru itu kalau inovatif menurut saya, siswa diberikan kebebasan belajar tapi dipandu. Siswa diberikan suatu kenyamanan dalam artian keseimbangan komunikasi antara siswa dengan guru itu sendiri. Saya kira demikian. Oke, baik. Yang terakhir nih Pak, harapan apa yang Anda ingin ke depannya sebagai wakil kepala sekolah terhadap kemajuan belajar di SMP Negeri 1 Madapanga dalam lingkup pemanfaatan teknologi pembelajaran? Bagaimana menurut Bapak? Kami sebagai guru sekaligus sebagai Pakasek demikian selalu berharap siswa harus maju. Melihat perkembangan saat ini, media, fasilitas, walaupun tidak kompleks di sekolah, tapi sudah ada lah. Sudah nampak di sekolah itu. Lebih-lebih di sekolah kita, khususnya di SMP 1. Di sekolah kita itu lebih maju. Sebab kita itu yang boleh dianggap yang memandu sekolah-sekolah lain dari manfaatan fasilitas yang menuju ke teknologi. Apa yang diharapkan oleh kami? Ya tentu saja kemajuan, anak-anak bisa memanfaatkan IT dengan sebaik-baiknya. Anak-anak itu bisa menemukan jalannya sendiri, itu dengan Merdeka Belajar tadi. Kemudian anak-anak juga itu secara maksimal memanfaatkan kemampuannya sendiri dan dibantu oleh fasilitas yang bersifat teknologi yang baru. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Hedi Herudin atas penjelasannya dari beberapa poin yang saya paparkan. Demikian pemaparan dari Wakasek Siswaan SMP Negeri 1 Madapanga terhadap kurangnya niat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran seni musik, terhadap kurangnya pemanfaatan teknologi dalam inovasi pembelajaran bernyanyi secara unison di SMP Negeri 1 Madapanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, guru pamong, dan teman-teman guru yang sedang melaksanakan kuliah PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya berkesempatan mewawancara Bapak Haji Muhammad Karim selaku pengawas yang berada di Kabupaten Bima. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi memang dalam sistem pembelajaran kita, semua guru itu dituntut untuk mencari berbagai metode dan teknik yang supaya bagaimana pembelajaran itu menarik dan menyenangkan, atau dalam istilah yang sekarang itu study well-being. Jadi belajar yang menyenangkan. Belajar yang menyenangkan itu bagaimana? Ya guru itu harus mengembangkan dari berbagai macam inovasi pembelajaran. Jadi mengembangkan berbagai macam bagaimana yang sekiranya yang menarik dari model metode. Karena dari model-model itu ada bermacam-macam ya. Jadi ada model-model pembelajaran, kita sesuaikan dengan karakteristik siswa itu ya. Jadi model pembelajaran. Misalnya anak-anak ini sukanya apa? Misalnya suka bermain, ya kita pakai inovasi dengan yang sifatnya main-main.
ya bermain tapi yang berisi. Kok anak ini kok sukanya kegiatannya kok ada yang berbeda-beda, ya kita harus membuat inovasi yang berbeda, sehingga kita memilih model pembelajaran yang kita sesuaikan. Karena dalam model itu nanti ada metode. Jadi kalau misalnya dalam modelnya itu sudah ada, kita cari metodenya. Dengan model pembelajaran yang sudah kita pilih, katanya cocok, kita metodenya. Kok metodenya sudah pas, kemudian metode misalnya di dalam ruangan itu misalnya metode diskusi. Kita milih tekniknya. Teknik bagaimana? Diskusi antar kelompok atau pembagian atau antar siswa dan sebagainya. Itu teknik. Kemudian taktik, bagaimana supaya dalam diskusi menarik. Kita guru harus punya taktik. Itu namanya ada inovasi. Jadi dengan adanya kalau guru sudah mempunyai kemampuan untuk membuat inovasi pembelajaran, ya menjadi well-being study itu bisa terlaksana dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian guru masih mengajar secara konvensional. Ini memang kebanyakan ya mengajar konvensional. Jadi kembali tadi kalau tadi itu yang sudah inovasi. Kalau konvensional itu jadi murid itu sifatnya pasif. Jadi guru hanya ceramah, memberikan materi, kemudian suruh mencatat, suruh nulis. Itu konvensional. Menjalankan dulu murid-murid hanya suruh mendengarkan saja. Jadi pasif, jadi kurang. Itu yang konvensional, karena diberikan catatan, ada suruh membaca, begitu aja, sehingga kurang berkembang. Karena anak-anak daya pikirnya, kemampuan penerawangan pikiran anak-anak itu tidak terakomodasi oleh kegiatan gitu yang konvensional. Maka dengan adanya inovasi pembelajaran yang kita ajarkan tadi itu, pembelajaran akan terjadi menyenangkan. Dari pihak guru itu dia bisa menjelaskan dengan berbagai macam, terus siswa itu juga bisa terakomodasi dengan berbagai karakteristik ini tadi itu, karena kita sudah memilih tekniknya, taktiknya, metodenya, sehingga yang akan terangkum dalam model pembelajaran yang kita pilih. Dari beberapa macam, ada 6-7 model itu bisa kita pilih. Ya, sekarang tentang IT itu memang sangat penting dalam pembelajaran dalam modern ya, karena semua itu sekarang sudah berbasis IT, sehingga sekarang itu guru-guru yang baru, yang muda-muda ini, saya akui kebanyakan sudah menguasai IT. Tapi untuk memanfaatkan IT dalam pembelajaran ini yang masih kurang. Menguasai, tapi untuk memanfaatkan IT ini dalam pembelajaran itu, itu yang masih kurang. Sehingga misalnya makanya seperti sekolah-sekolah yang saya bina itu, kita adakan workshop. Jadi workshop untuk membuat PPT, workshop untuk menggunakan IT dalam pembelajaran. Kita adakan workshop supaya guru-guru yang agak senior yang kemampuan IT-nya kurang, kita kembangkan. Kita suruh beri laptop, suruh segala macam supaya menguasai IT. Karena mau tidak mau kita itu harus mengikuti yang sekarang semuanya itu sudah serba online, pakai internet semuanya. Sehingga kalau kita tanpa menguasai IT itu tidak bisa. Misalnya kita belajar di dalam ruangan, kita bisa langsung, anak-anak itu belajar langsung dari internet, guru memfasilitasi. Kalau gurunya tidak menguasai IT, bagaimana bisa pelaksanaan? Sehingga penguasaan IT itu sangat penting sekali. Makanya saya sebagai pengawas itu akan menganjurkan semua guru-guru itu harus menguasai IT dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua, belum melakukan inovasi dalam pembelajaran. Ini seperti yang bilang tadi ya. Jadi guru belum melakukan inovasi dalam pembelajaran, karena dalam inovasi ini dari IT itu banyak bisa kita mengembangkan berbagai kegiatan. Misalnya dalam memanfaatkan proyektor ya, LCD itu juga kita bisa manfaatkan untuk video, kayak untuk gambar, untuk segala macam. Kita bisa mengeksplorasi dari alam ini, kita bisa masukkan bagaimana kita juga dengan IT. Jadi kalau guru itu tidak menguasai IT, bagaimana dia menginovasikan? Jadi harus menguasai, kemudian berinovasi, belajar itu di mana saja, belajar sama guru. Sekarang ada webinar ya. Gitu kita harus ikuti. Misalnya ada workshop yang online tuh kita ikuti, karena itu banyak itu hal-hal yang baru. Sehingga memang guru harus cerdas, harus terampil, harus punya wawasan yang luas, cepat tanggap. Sehingga kita itu bisa menjalankan pembelajaran itu dengan baik,
menyenangkan. Jadi ada well-being study, ada well-being teaching dan segala macamnya. Pokoknya ada pembelajaran yang menyenangkan sehingga apa? Semua senang, guru senang, murid senang, semua senang. Apalagi yang baru ini kita harus ada pengajaran yang sifatnya berdasarkan sesuai dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Yang terbaru ini ya kita harus mempelajari, ada inovasi tersendiri dari sana. Kalau kita sudah bisa menguasai IT, kita bisa inovasi, pendidikan akan bagus, ya, pembelajaran akan terlaksana dengan baik. Saya kira demikian. Baik, apa harapan Bapak selaku pengawas di Kabupaten Bima ini terhadap kemajuan belajar dalam lingkup pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan pembelajaran di setiap sekolah itu pemanfaatkan teknologi itu sangat diperlukan, baik pakai kurikulum 2013 maupun Merdeka Belajar. Karena dalam pemanfaat teknologi ini diharapkan memperlancar dan mempermudah dalam pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing siswa. Jadi dengan adanya teknologi ini, informasi, semua itu akan bisa dilakukan dengan mudah. Bahkan siswa juga bisa belajar langsung, berhubungan dengan internet langsung, yang difasilitasi oleh guru. Dan di sini juga guru juga harus lebih inovatif dalam pemanfaatan IT ini. Tanpa guru menguasai IT, ya tidak bisa terlaksanakan pembelajaran dengan baik. Dan pemanfaatan IT ini harus dikembangkan supaya anak-anak itu merasa senang belajar, well-being study. Jadi kalau anak-anak senang, guru bervariasi dengan pembelajarannya, lingkungannya pelajarannya menyenangkan, pelaksanaan pembelajarannya menyenangkan, kemudian alat bantu belajaran juga menarik anak-anak, sehingga semuanya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Pada intinya adalah bahwa dengan pemanfaatan IT ini harus betul-betul maksimal, baik menggunakan kurikulum 2013 maupun Merdeka Belajar. Apalagi dalam kurikulum Merdeka Belajar itu, sekolah itu harus memperhatikan semua kemampuan dari siswa. Jadi karakteristik siswa yang berkebutuhan khusus juga harus diperhatikan, sehingga pemanfaatan IT ini insya Allah juga akan sangat membantu sekali dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, terutama di SMP 1 Matabangka. Semua sekolah di bawah pengawasan saya itu semua sudah saya lakukan, semua guru-guru semua harus menguasai IT, sehingga beberapa sekolah juga saya adakan workshop. Jadi workshop untuk penguasaan IT. Jadi sudah beberapa sekolah sudah saya laksanakan workshop. Dalam rangka apa? Supaya pembelajaran itu betul-betul tercapai dengan baik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Haji. Ya, semoga kedepannya semakin lancar, pendidikan Indonesia semakin maju dan semakin inovatif, khususnya di Kabupaten Bima. Baik, demikian pemaparan dari pengawas sekolah tentang kurangnya minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran seni musik terhadap kurangnya pemanfaatan teknologi dalam inovasi pembelajaran bernyanyi secara unison di SMP Negeri 1 Madapangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.